Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng Dalu, Mbak. Permisi sebelumnya, Bang ya. Di sini saya mau bertanya, ini mewakili pertanyaan dari teman-teman yang mana jenengan seringkali mengajak saya ke tempat-tempat bingit, kemudian melakukan penelusuran hingga ke berbagai macam daerah, kota maupun kabupaten. Dan kita tahu bahwa sosok seperti entah itu peri, pocong, dan bangsa halus yang lain itu ketika hujan mereka tidak kehujanan, Mbah. Dan yang anehnya kan ada sosok hantu yang misalkan kalau menstruasi atau berdarah-darah itu kan juga berupa cairan. Tapi kenapa kalau waktu hujan atau gerimis mereka saat muncul itu mereka nggak basah sama sekali, Mbak? Itu kenapa itu? Iya, terima kasih. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan berbagai ciptaannya. Kita bisa menyebutkan dari leluhur yang disebutkan dengan manusia, kewan, roban, dan setan. Kita akan mengambil dua jalur saja, yaitu kehidupan manusia dan kehidupan bangsa siluman atau bangsa gaib, atau bisa kita sebut dengan bangsa halus. Kalau kita kaji bahwa kita berbulan-bulan mengadakan penelusuran, tentu kita pernah tahu bahwa bentuk-bentuk gaib, apakah itu bersifat api, apakah bersifat bayangan, ataukah bersifat yang lain. Pertanyaannya Mbak Lulu yaitu, kenapa pada saat bangsa siluman atau bangsa sosok berbentuk jin atau dapat dikatakan bangsa lembut atau bangsa hantu, seperti misalkan peri, seperti halnya Mbak Parida yang ada di makam Badal, mereka juga menjadikan sosok padat yang mana mereka juga membantu orang, misalkan memberikan TV, kemudian mereka juga kuliah, mereka juga arisan, mereka juga berbelanja ke pasar, dan mereka pernah berjanji kepada salah satu dosen yang mana mereka akan menikah. Hingga sang dosen pun juga pernah ke makamnya, juga pernah sang dosen itu bertemu langsung kepada masyarakat termasuk kepala desa, sehingga kisah itu juga nyata bahwa ada sosok peri yang mereka berhubungan dengan manusia biasa. Sungguh aneh apabila kita pikirkan, namun kita tetap tidak boleh kita heran, karena memang yang namanya gaib serba aneh, kalau bukan aneh tidak dikatakan gaib. Sehingga kehidupan bangsa jin dan bangsa manusia memang berbeda. Mereka memiliki jagat sendiri dan kita memiliki jagat sendiri yang dapat kita katakan bahwa dua dimensi. Sehingga dalam satu dunia yang fana ini atau jagat raya ini, yaitu diduduki berbagai kehidupan, baik hewan, tumbuhan, jin, setan, dan manusia. Sehingga satu tempat diduduki berbagai ciptaan Tuhan. Sehingga seperti halnya kita hidup di dunia ini, kita berdampingan dengan bangsa jin, namun mereka punya dimensi yang berbeda dengan dimensi kita, punya alam yang berbeda dengan alam kita. Misalkan pada saat kita kena hujan atau kehujanan, tentu kita basah. Namun apabila detiknya sama, waktunya sama, harinya sama, kenapa bangsa jin atau bangsa sosok hantu mereka tidak basah? Karena pada saat hujan itu, hujannya di alam semesta. Di dalam ranah dimensi bangsa halus itu kan tidak kehujanan. Sehingga di dalam kehidupan fana, di dalam kehidupan bangsa jin itu tidak hujan. Misalkan hari ini kita kehujanan, kita berdampingan dengan sosok. Dimensi lain itu, sosok itu, mereka tidak kehujanan karena mereka punya jagat sendiri. Dan mereka punya, yaitu iklim, misalnya iklimnya hujan, mereka juga kehujanan, hujan yang tidak sama hujan yang ada di jagat kita. Hujan kita dengan hujannya mereka tetap berbeda, makanan kita dengan makanan mereka juga berbeda. Hingga kita juga pernah berpikir, apabila mereka juga makan, minum, kemudian mereka akan membuang kotoran, akan jatuh di mana, kok tidak ada di jagat raya ini atau di bumi ini, yaitu kita melihat kotoran-kotoran daripada hantu. Karena yaitu mereka akan mengeluarkan kotoran di jagatnya sendiri, tidak di jagatnya manusia, gitu Mbak. Jadi meskipun mereka itu wujud di jagat kita, itu mereka tetap berada di jagat mereka, Mbak? Iya, mereka tetap di jagat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Sehingga walaupun itu dua dimensi, dua jagat, apabila berdampingan, itu sangat tipis sekali, seperti hanya tidak berpisah, Mbak. Seperti tidak berpisah. Seperti hanya satu jagat saja, namun tetap berbeda. Yang namanya gaib, yang namanya bangsa halus, sangat halus sekali, sehingga halusnya pandangan mata dibagi 1000, Mbak. Sehingga mata kita tidak bisa membedakan ini antaranya bangsa halus dan bangsa kasar, karena batasan-batasan jagatnya itu memang tipis sekali. Terus kemudian bagaimana dengan kejadian seperti Peri Farida, kemudian yang di daerah sini juga ada itu juga sosok Arifin, Mbah, yang mana mereka juga hidup berdampingan dengan manusia dan bertahun-tahun mereka juga menjalankan aktivitas seperti manusia, mereka juga hidup bersama dengan manusia. Apakah mereka itu meskipun wujud di sini juga tetap berada di dunianya atau gimana itu, Mbak? Kita bisa berpikir kepada yaitu
kekuasaan Tuhan atau kekuasaan ilahi atau kekuasaan Sang Pencipta, bahwa Tuhan menciptakan hambanya seperti bangsa halus dan bangsa kasar seperti kita, bangsa manusia, akan diberikan fasilitas, akan diberikan kekuasaan, dan akan diberikan dengan kehidupan yang hampir sama. Misalkan di dalam kehidupan kita juga makan, kita bisa senang, kita bisa nikah. Seperti halnya juga bangsa-bangsa siluman juga, mereka juga anak beranak, mereka juga makan, mereka juga punya kehidupan. Sehingga kesimpulannya bahwa apabila kita bertanya kenapa misalkan kehidupan bangsa jin itu apabila kehidupan kita hujan, mereka tidak hujanan, kita ada batas-batas tertentu. Terus kemudian bagaimanakah mereka pada sosok-sosok bentuk-bentuk halus mereka bisa masuk ke jagat kita? Sosok-sosok halus mereka juga kehidupannya sama dengan kita. Misalkan ada atau banyak tokoh-tokoh kita, leluhur kita yang bertapa dan mereka bisa menghilang dan mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sekali, bahkan kesaktian atau dan yang lain-lain. Begitu pula juga sosok-sosok bangsa halus, mereka juga ahli bertapa, mereka juga ahli mencari ilmu, dan mereka juga diberikan kesaktian oleh Sang Pencipta alam. Begitu pula manusia juga diberikan kekuasaan dan kesaktian oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, sehingga sama-sama umatnya juga diberikan kekuatan dan kekuasaan yang sangat dahsyat sekali. Sehingga apabila ada sosok-sosok bangsa halus mereka bisa menyelamur masuk ke dunianya manusia, tentu sosok itu pasti bertapa atau memberikan kekuatan-kekuatan, atau mereka juga melaksanakan bertapa yang sangat dahsyat sekali. Pertapaan bangsa siluman kita tidak akan bisa membongkar karena kita tidak ada batasan-batasan tertentu yang mana manusia tidak akan mampu mempelajari dengan kehidupan bangsa halus. Tentu kita bisa meramal dan bisa memprediksi. Adapun mereka bisa masuk ke dunia manusia, tentu tidak wajar mereka juga melakukan yaitu tingkah bakti untuk bertapa atau mereka mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam, sehingga apabila mereka telah lulus menjadikan makhluk yang mereka memohon pada Tuhan, bertapa pada Tuhan, mereka juga bersembah pada Tuhan, mereka minta pada Tuhan agar mereka bisa masuk ke dunia manusia, maka Sang Pencipta alam atau Tuhan Yang Maha Agung akan memberikan kekuatan kepada bangsa halus, sehingga bangsa halus akan bisa masuk ke dunianya manusia, sehingga bangsa yang bentuknya gas, bangsa yang bentuknya merupakan yaitu seperti asap, mereka akan memadat seperti hanya menjadi manusia biasa yang mereka bisa diraba, bisa disentuh, dan bisa bicara, bahkan bisa merasakan mereka kehidupan bersama manusia. Bahkan ada juga kisah-kisah yang bangsa halus menikah dengan bangsa manusia karena mereka telah diluluskan sebagai sosok-sosok bangsa halus yang bertapa, yang mendekatkan diri pada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kekuasaan, memberikan yaitu kinabulan agar mereka bisa berhasil. Kesimpulannya, atas pertapaan mereka, akan permohonan mereka, apabila sungguh-sungguh, Tuhan pun juga akan tidak membedakan dengan permintaan manusia. Apabila bangsa halus memohon dengan betul-betul, maka Tuhan juga akan memberikan sesuatu yang mana atas permintaan mereka bisa dijabahi atau bisa dikabulkan, Mbak. Apabila mereka dikabulkan, mereka juga memiliki sesuatu yang mana mereka bisa masuk ke dunianya manusia. Begitu pula manusia, apabila mereka atau manusia bisa mencapai tingkat yang tinggi, mereka melaksanakan prihatin yang tinggi, pertapa yang tinggi, mereka pun juga bisa masuk ke dunianya bangsa halus. Sehingga sama-sama bisa, tergantung pada kita mampu atau tidak, tergantung pada pendekatan kita. Atau kita bisa diberikan ijabah sama Tuhan apa tidak. Apabila kita diberikan ijabah sama Tuhan, diberi kekuatan kesaktian yang hebat, maka kita pun juga bisa masuk ke dunianya bangsa siluman atau bangsa jin. Sehingga memang di dalam ajaran kita memang tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Namun bagi saya, apabila mereka diridhoi Tuhan, diizinkan Tuhan, insya Allah atau mungkin bisa juga manusia akan bisa melihat sosok bangsa halus itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada malam hari ini terkait dengan pertanyaan teman-teman yang seringkali menghubungi sosial media saya. Jadi sudah dijawab oleh Mbak Gendul Jawa Montro. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab setiap pertanyaan dari teman-teman. Sebelum kita tutup, Mbak, jenengan mungkin ada tambahan? Semua yang kita bicarakan ini seperti hanya tidak masuk akal. Namun apabila kita hanya bicara, kita hanya menghalusinasi, apabila kita hanya meramalkan, tentu kita tidak akan bisa menilai. Pada saat kita mengadakan penelusuran, bahkan kita juga akan tercengang-cengang, juga akan heran, termasuk Mbak Lulu juga pernah heran bahwa kita Sabtu Tomo di kuburan ternyata kerja berbagai burung-burung yang sangat menakutkan. Bahkan kita pernah ke salah satu makam, ada pohon bambu yang ya bisa rubuh, bisa patah sebanyak 10, bahkan kita akan pulang juga dirobohi sama bangsa sosok, hingga kita akan kerobohan bambu. Itu kan tidak masuk akal, karena kita pada saat penelusuran itu pada sidang kayu, Mbak, tidak ada angin sama sekali. Kenapa bambu bisa patah lebih daripada 10, dan kita akan melewati pulang langsung ada satu bambu yang merobohkan, dan kita juga terkejut, ternyata Mbak Lulu pegang ternyata juga merupakan bambu yang benar, bukan bambu ilusi gitu, Mbak. Itulah apabila kita tidak mempelajari, apabila kita tidak masuk ke tempat-tempat itu, maka kita tidak punya pengalaman dan kita mungkin tidak percaya, Mbak. Apa yang diaturkan Mbak Gendul itu adalah berdasarkan pengalaman beliau, teman-teman, sehingga kita juga bisa mengambil pelajaran dari setiap sabda atau Mbak Gendul pada malam hari ini. Terus ikuti video kami yang selanjutnya, teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahyung amin, amin ya rabbal alamin.